Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Puji Lestari. Kembali lagi bertemu di pertemuan pertama pada mata kuliah Agribisnis Multi Komoditi dan Ekosistem. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan dulu apa itu agribisnis multi komoditi dan ekosistem ini. Jadi mata kuliah ini meliputi konsep multi komoditas agribisnis ya, di mana pengembangannya itu menurut potensi pengembangan komoditi unggulan di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Nah, nanti akan membahas tentang kesesuaian agroekosistem dan sosial ekonominya. Angga ini dipelajari di semester 4 dengan 3 SKS. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mengenal ekosistem rawa. Di atas saya kita harus mengetahui dulu sebelumnya apa dan di mana sih rawa itu ya. Teman-teman, rawa itu adalah daratan yang secara alami dia tergenang secara periodik maupun terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan genangan ini tersebut terjadi karena adanya pasang, adanya curah hujan maupun luapan sungai. Berdasarkan asal genangannya dia dibedakan menjadi dua jenis, yakni rawa lebak dan rawa pasang surut. Dan ada satu lagi nanti ada rawa gambut. Nah, bisa lihat di sini gambar di atas ini merupakan contoh dari lahan rawa lebak. Terus apa sih sebenarnya lahan rawa lebak itu? Jadi lahan rawa lebak ini berada di wilayah pedalaman yang berupa cekungan di mana genangannya itu berasal dari luapan air sungai maupun luapan air hujan. Karena dia dipengaruhi oleh air hujan, maka genangan pada lahan rawa lebak ini umumnya akan terjadi pada musim hujan dan mungkin akan menyusut kembali pada musim kemarau. Perlu kita ketahui bahwa ternyata lahan rawa lebak ini seperti gambar di atas, dia berdasarkan tinggi genangannya dan lama genangannya dia menjadi 3 tipe. Yang pertama itu tipe lebak dangkal, dan kedua itu tipe lebak tengahan, dan yang ketiga itu adalah tipe lebak dalam. Nah, lebak dangkal ini dia genangannya kurang dari 50 cm, lebak tengahan dia 50 sampai 100 cm untuk genangannya, kemudian lebak dalam itu lebih dari 100 cm. Nah, yang kedua itu tipe lahan rawa pasang surut, dimana karakteristik alami dari tipe lahan rawa pasang surut ini itu tanahnya sedikit rapuh ya, dan airnya yang tertahan, kemudian lahannya yang sesekali tergenang dan tergenang secara permanen, dan dia bernilai tinggi, penting bagi lingkungan juga. Jadi karakteristik lahan rawa pasang surut ini tidak direkomendasikan untuk pembangunan. Dan tipe yang terakhir itu adalah lahan rawa gambut. Bisa lihat gambar di atas, itu merupakan contoh dari lahan rawa gambut. Nah, lahan rawa gambut ini baik yang berada di wilayah pedalaman maupun yang berada di wilayah pesisir, terdapat sebagian lahan yang itu namanya lahan rawa gambut. Nah, tanah gambut itu adalah tanah organik yang berasal dari proses dekomposisi material organik, dan kesesuaian dari lahan gambut ini untuk budidaya pertanian itu juga tergantung pada tingkat dekomposisi material organik. Nah, perlu diketahui juga bahwa ternyata lahan rawa gambut ini berbentuk lapisan dengan ketebalan gambut itu yang bervariasi. Jadi dia dibedakan menjadi beberapa tipe, yakni dia gambut dangkal, gambut tengahan, gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Nah, gambut dangkal ini dia tanahnya itu ketebalannya 50 sampai 100 cm, kemudian gambut tengahnya itu 100 sampai 200 cm, gambut dalam itu 200 sampai 300 cm, dan gambut sangat dalam itu lebih dari 300 cm. Nah, teman-teman, sekian dulu materi pengenalan rawa-rawa, jenis rawa ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan pertemuan yang lebih spesifik lagi mengenai lahan rawa lebak serta perhitungan biaya-biaya yang akan digunakan di wilayah lahan-lahan rawa tersebut. Bye bye.